Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, yang tidak lain adalah istri Rasulullah, putri dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Disebutkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang lahir tahun 194, wafat pada tahun 256 Hijriah. Beliau mengabarkan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashr al-awakhir shadda mi'dharah wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan apabila sudah masuk 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, syadda mi'dharah. Syadda mi'dharah artinya mengencangkan sarung. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat pada tahun 852 Hijriah, mengatakan syadda mi'zarah ini bahasa kinayah, kiasan. Makna mengencangkan sarung artinya Nabi meningkatkan kesungguhan ibadah di 10 hari terakhir, sehingga diibaratkan mengencangkan sarung. Namun biasanya di masyarakat kita terbalik, justru yang akhir itu yang makin berkurang ibadahnya, makin sepi sholat tarawihnya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW 10 hari terakhir justru beliau lebih meningkatkan ibadahnya. Wa ahya lailahu, dan malam beliau hidupkan dengan ibadah. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan istrinya, keluarganya untuk ibadah di waktu malam. Itu kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Kushairi Naisaburi dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat pada tahun 261 Hijriah. Sayyidatina Aisyah mengatakan, kana Rasulullah yastahidu fil ashril awakhir ma la yastahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di dalam ibadah dan memakmurkan waktu beliau di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan yang beliau tidak lakukan di hari-hari lain di bulan suci Ramadan. Maknanya mulai dari awal Ramadan Nabi sudah beribadah, namun ketika 10 hari terakhir lebih tinggi lagi tingkatan ibadah beliau. Para ulama mengatakan sebabnya ada dua. Para ulama hadis ketika menjelaskan kenapa 10 hari terakhir justru Nabi lebih meningkatkan ibadahnya, nah mereka mengambil kesimpulan ada dua. Yang pertama, bahwa amalan itu yang kita lakukan, amal soleh, bagian akhir itu penentuan. Ada satu riwayat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal ibadah kita itu dihitung penghujungnya, akhirnya. Makanya hanya ada dua. Apabila seseorang meninggal itu hanya dua keadaan, husnul khatimah sama su'ul khatimah. Disitulah yang dihitung. Di saat seseorang meninggal dalam keadaan sholat, maka dia husnul khatimah. Di saat meninggal dalam keadaan maksiat, maka su'ul khatimah. Hanya dua. Oleh sebab itu
Al-Imam Al-Manawi, seorang ulama pakar hadis dunia, pengarang kitab Faidul Qadir, mengatakan yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yub'atsu anhu ala ma mata alaih. Biasanya orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah itu tergantung aktivitas di saat ia hidup. Mana yang lebih dominan? Kalau lebih dominan ketaatan dan kebaikan, insyaallah potensi besar dia akan mendapatkan husnul khatimah. Namun sebaliknya, waktu yang ia habiskan di dalam hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, di dalam kemaksiatan, maka di akhir hidupnya tidak jauh dari su'ul khatimah. Oleh sebab itu, di saat kita masih sehat, masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, maka kita pergunakan waktu kita di dalam ketaatan. Insya Allah, kalau sudah dari hidup kita, kita penuhi waktu kita di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, di dalam amal soleh, maka ini akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Di dalam riwayat Bukhari juga disebutkan alasan kedua kenapa Nabi meningkatkan ibadahnya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, karena Nabi berharap ketika ibadah bertepatan dengan malam yang mulia yang namanya Lailatul Qadar. Karena di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taharrau, carilah malam Lailatul Qadar fil witr, di hitungan ganjil, minal ashril awakhir, yang terletak di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan." Maka ini satu isyarat, di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan terdapat Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan maknanya pahalanya melebihi pahala ibadah 1000 bulan. Yang maknanya anugerah yang Allah berikan lebih baik dari anugerah amal yang dia lakukan selama 1000 bulan. Nah, itu Nabi tingkatkan untuk berharap bisa mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Nah, cara kita mencari Lailatul Qadar bukan hanya sekedar mencari, tapi mengisi waktu dengan ibadah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang mendirikan Ramadan, Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, mengatakan di dalam Syarah Muslim ketika menjelaskan hadis tersebut, makna mendirikan Ramadan adalah al-muradu bi qiyamir Ramadan salatut tarawih. Makna mendirikan Ramadan yaitu melaksanakan salat tarawih. Di dalam riwayat yang lain Nabi katakan, "Man qama Lailatul Qadar." Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, diampunkan dosanya yang lalu. Sama seperti mendirikan salat tarawih di bulan suci Ramadan, diampunkan dosa yang lalu. Imanan wahtisaba, dengan keimanan, meyakini. Ibnu Hajar mengatakan makna iman yaitu meyakini kesunahan daripada salat tarawih tersebut. Wahtisaba talabus thawab minallah. Makna wahtisaba, dia lakukan ibadah tersebut semata-mata mencari balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang namanya mencari Lailatul Qadar. Bukan hanya sekedar mencari, tapi dia gunakan waktu tersebut untuk ibadah. Kemudian Nabi ajarkan juga kepada istri beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya Lailatul Qadar ma aqulu fiha." Wahai Rasulullah, seandainya saya tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, kira-kira doa apa yang baik aku ucapkan di malam tersebut? Kata Sayyidatuna Aisyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Quli," bacalah doa, "Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni."
Dalam riwayat yang lain tanpa kata karim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Riwayat Ibnu Majah ditambah kata karim. Jadi bisa kita gunakan dua riwayat tersebut. Setelah itu kita bisa tahu kenapa malam Lailatul Qadar ini menjadi satu perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Karena malam ini adalah malam yang berbeda tentunya dengan malam-malam lainnya. Kita beramal di malam tersebut, pahalanya khairun, bukan sama, lebih hebat dari ibadah selama seribu bulan. Kenapa malam Lailatul Qadar ini mulia? Padahal dia sama dengan malam-malam lainnya. Maka pasti ada historis, ada sejarah, pasti ada momentum khusus yang membuat malam itu menjadi mulia. Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitabnya, dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir menjelaskan alasan pertama kenapa malam Lailatul Qadar itu mulia, karena di malam itu Allah mencatat seluruh takdir makhluk. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, Rasul bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, catatan takdir itu pertama kali terjadi di malam Lailatul Qadar, sehingga dinamakan dengan Lailatul Qadar, malam ketetapan. Alasan yang kedua kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia, karena bertepatan dengan momentum turunnya Al-Quran. Bahkan disebutkan oleh seorang ulama pakar Al-Quran bernama Al-Imam Al-Wahidi Naisaburi dalam kitabnya Asbabun Nuzul, bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan, tapi juga seluruh kitab suci Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Suhuf Ibrahim wa Musa, suhufnya Ibrahim Allah turunkan di awal Ramadan. Kitab Taurat Allah turunkan di hari ke-6 bulan suci Ramadan. Kitab Zabur Allah turunkan di hari ke-12 bulan suci Ramadan. Kitab Injil Allah turunkan di hari 18 bulan suci Ramadan. Dan Al-Quran Allah turunkan dalam riwayat tersebut menyebutkan pada 24 Ramadan. Sebagian ulama mengatakan 27 Ramadan, sebagaimana pernyataan Abdullah bin Abbas yang dikutip oleh Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Oleh sebab itu, Lailatul Qadar tidak bisa terpisahkan dengan Al-Quran. Lailatul Qadar menjadi mulia karena Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi mulia, maka kita harus dekat dengan Al-Quran. Bagaimana cara agar Al-Quran cinta kepada kita? Karena apabila Al-Quran cinta kepada kita, maka derajat kita akan mulia. Sebagaimana Lailatul Qadar mulia karena sebab Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dari Sayyidina Utsman bin Affan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Allah taala memiliki keluarga di kalangan manusia, disebut dengan keluarganya Allah. Qalu, seluruh para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka keluarganya Allah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang ahli Al-Quran. Ahlullah wa khassatuhu. Ahli Al-Quran adalah keluarganya Allah dan orang-orang istimewanya Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling dekat dengan Al-Quran adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling fasih membaca Al-Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di dunia ini, baik dari kalangan para ulama ahli qiraah, enggak ada yang bisa membaca Al-Quran atau surat Al-Fatihah benar 100%, tidak ada.
Tidak ada seorang qori ahli Al-Quran, bahkan sahabat Nabi sekalipun, tidak ada satupun yang bisa membaca surat Al-Fatihah benar 100%, tidak ada. Hanya Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena huruf do waladhdallin itu yang paling fasih membaca huruf itu hanya Nabi. Paling fasih, dan itu bagian dari mukjizatnya Nabi Muhammad. Para ulama mengatakan wa afsah man nataqa bid-dhadd sayyidina Muhammad. Wa afsah man nataqa bid-dhadd sayyidina Muhammad. Manusia yang paling fasih mengucapkan huruf dhadd itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, Nabi mengatakan, zayyinu aswatakum bil Quran. Hiasilah suara kalian dengan Al-Quran. Ini dimaklub. Zayyinul Quran bi aswatikum. Makna maklubnya, hiasilah suara kalian dengan Al-Quran. Hadisnya, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Dan suara yang paling indah, yang paling menghiasi Al-Quran adalah suara Zainul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi suaranya paling indah dari seluruh sahabat, dari seluruh para nabi ketika membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik menyatakan, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Sunan Tirmizi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang lahir pada tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Anas bin Malik mengatakan, ma ba'athallahu an-nabiyya qad illa hasanal wajhi hasanal sauti wa kana nabiyyukum ahsanahum wajha wa ahsanahum sauta. Allah Ta'ala tidak pernah mengutus seorang nabi terkecuali nabi tersebut memiliki wajah yang tampan dan suara yang indah. Dan sungguh Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya. Nabi Daud diceritakan memiliki suara yang indah, tapi ketahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang paling indah suaranya. Bahkan di surga nanti Allah Ta'ala kumpulkan seluruh penghuni surga, kemudian Allah perintahkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran di hadapan seluruh manusia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu maqam al-mahmud, pangkat yang mulia. Banyak para sahabat mereka mulia karena Al-Quran. Ada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Nabi bersabda, Ali ma'al Quran wal Quran ma'ahu. Imam Ali selalu bersama Al-Quran dan Al-Quran selalu bersamanya. Ini satu maqam yang sangat tinggi. Al-Quran senantiasa bersama Imam Ali. La yaftarikani hatta yarida alayya al-haud. Kedua-duanya tidak akan pernah berpisah hingga menemui aku di telagaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat juga bernama Abdullah bin Mas'ud, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya yang lahir pada tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Nabi bersabda, man arada ay yaqra'al Qur'ana qadda kama unzil falyaqra' ala qiraati ibni ummi Abdillah. Siapa yang ingin membaca Al-Quran yang seluruhnya masih original sebagaimana yang Allah turunkan, maka ikutilah cara baca Abdullah bin Mas'ud, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat ahli Al-Quran bernama Ubay bin Ka'ab, cinta dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Allah angkat derajatnya dengan apa? Allah perintahkan Nabi Muhammad datang ke rumahnya untuk membaca wahyu Al-Quran di hadapan beliau. Dikatakan di dalam hadis Sahih Bukhari, innallaha amarani an aqra al-Quran alaika. Sesungguhnya wahai Ubay bin Ka'ab, saya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah khusus membaca wahyu Al-Quran di hadapanmu. Dari mana beliau dapat maqam ini? Karena beliau adalah pencinta Al-Quran dan Al-Quran mencintainya. Ada 4 sahabat khusus Nabi katakan,
Khudzul Quran, ambillah ilmu Al-Quran min arba'ah, dari 4 orang sahabat. Min Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, Wasalim maula Abi Hudzaifah, Salim budaknya maula Abi Hudzaifah. Kemudian yang ketiga, Mu'az bin Jabal, Sayyidina Mu'az bin Jabal, bukan hanya ahli Al-Quran tapi juga ahli fikih di masa Nabi Muhammad. Afqahun nas Mu'az bin Jabal, kata Nabi. Manusia yang paling ahli fikih di zamanku adalah Mu'az bin Jabal. Kemudian yang keempat, kita disuruh ambil baca Al-Quran dari Ubay bin Ka'ab, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat, kalau kita membaca kitab-kitab sejarah, ada yang mereka punya hobi hanya 1 surat. Tidak ada dia baca yang lain, hanya 1 surat. Makanya at-takhsis, kita mengkhususkan 1 surat dalam Al-Quran tidak pernah dilarang. Kenapa? Karena para sahabat lakukan itu. Kita cinta kepada surat Yasin, ingin baca surat Yasin setiap hari, maka itu adalah kebaikan. Contoh dari sahabat ini bernama Muawiyah bin Muawiyah. Diceritakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitabnya Tarikhul Khawadith. Pada tahun 9 Hijriah terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk ini Nabi berangkat tapi tidak terjadi peperangan. Nabi sudah berangkat dengan para sahabat. Di tengah jalan Allah perintahkan Jibril turun, melapor kepada Rasulullah untuk sholat goib. Dan yang luar biasa, ada 70.000 malaikat ikut hadir untuk sholat goib kepada seorang sahabat bernama Muawiyah bin Muawiyah yang waktu itu ada di Madinah. Nabi sedang jihad di Tabuk, diperintahkan sholat goib kepada sahabat yang ada di kota Madinah, meninggal dunia, namanya Muawiyah bin Muawiyah. Kemudian Nabi sholat, Jibril dengan 70.000 malaikat ikut sholat goib. Waktu Nabi sholat, di hadapan beliau terhalang dengan gunung. Maka Jibril menghampaskan dengan sayapnya, gunung itu terpindah sehingga Nabi bisa melihat sampai ke Madinah. Solatnya langsung bisa kelihatan ke kota Madinatul Munawwarah. Selesai Nabi solat, Nabi bertanya, wahai Jibril, amalan apa yang dilakukan oleh Muawiyah bin Muawiyah sehingga mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa? Diperintahkan saya menjadi imam sholat goib dan dihadiri oleh 70.000 malaikat seluruhnya untuk melaksanakan sholat goib kepada sahabat yang bernama Muawiyah bin Muawiyah. Maka Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, dia punya amalan standar seperti yang biasa, sholat 5 waktu, tidak ada yang luar biasa. Cuma beliau ini punya satu kebiasaan, seluruh aktivitasnya dia ketika berdoa hanya baca surat Al-Ikhlas. Mau makan baca Qul huwallahu ahad Allahu samad, minum baca Qul huwallahu, naik kendaraan baca. Seluruh doa yang dia gunakan hanya surat Al-Ikhlas. Karena sebab surat inilah dia mendapatkan magom yang mulia seperti ini ya Rasulullah. Dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahih Al-Bukhari, Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan, di Masjid Kubah ada imam hanya senang membaca surat Al-Ikhlas. Namun makmumnya ini senang kalau beliau menjadi imam karena orangnya baik, orangnya soleh. Hal ini dilakukan terus menerus. Kalau baca surat yang lain pasti di awal ada Al-Ikhlas. Selalu ada surat Al-Ikhlas. Maka mereka protes kepada sang imam, wahai imam, coba ganti surat yang lain, tak perlu lagi baca surat Al-Ikhlas. Sudah cukup baca 1 surat, tidak perlu ditambah lagi surat Al-Ikhlas. Ini dari dulu surat Al-Ikhlas terus jadi imam. Qul huwallahu ahad. Maka imam ini mengatakan, kalau kalian memerintahkan saya untuk tidak membaca surat Al-Ikhlas, saya berhenti jadi imam. Tapi kalau kalian tetap memerintahkan saya membaca surat Al-Ikhlas dan tidak melarang saya membaca surat tersebut, maka saya tetap menjadi imam. Sekarang terserah pada kalian bagaimana. Kalau kalian larang, silakan cari imam yang lain, saya berhenti. Seluruh makmum mengatakan jangan, kau layak jadi imam, jangan. Akhirnya masalah ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah,
ini fulan bin fulan imam Masjid Kuba selalu membaca surat Al-Ikhlas. Bahkan ketika membaca surat yang lainnya pasti diawali dengan surat Al-Ikhlas. Nabi pada hari Sabtu biasanya datang ke Masjid Kuba. Nabi datang ke Masjid Kuba bertemu dengan sang imam. Nabi bertanya, "Wahai imam, kenapa engkau tidak ikuti makmummu untuk tidak baca surat Al-Ikhlas? Dan kenapa engkau senang baca surat Al-Ikhlas?" Kata Nabi Muhammad SAW. Dia katakan dengan jawaban yang singkat, "Inni uhibbuha ya Rasulullah." Saya cinta kepada surat Al-Ikhlas. Kemudian Nabi SAW tersenyum dan mengatakan, "Bihubbika iyyaha adkhalakal jannah." Sebab kau cinta surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas akan mengantarkan engkau masuk ke dalam surga. Jadi cinta kepada satu surat dapat kemuliaan. Ada ulama bernama Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak lahir pada tahun 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Diceritakan dalam kitab Al-Mustatraf. Beliau bertemu dengan seorang wanita tua yang ahli Al-Quran. Ketika beliau melaksanakan ibadah haji, beliau selesai ibadah haji, beliau umroh atau ziarah. Beliau ziarah ke makam Nabi yang ada di Madinatul Munawwarah. Ini wanita yang beliau temui ketika selesai ziarah, beliau pergi di tengah jalan bertemu dengan wanita tua tersebut. Wanita ini bukan sekedar ahli Al-Quran, tapi selama 40 tahun tidak pernah ia berbicara kecuali isinya Al-Quran. Jadi jika ada yang bertanya kepada dia, ada yang bercerita atau ngobrol dengan dia, dia akan menjawab sesuai isi Al-Quran. Tidak pernah ia mengucapkan kata-kata selain isi Al-Quran. Makanya Ibnu Mubarak ketika bertemu dengan wanita tersebut, dia kagum, dia terheran-heran. Padahal Ibnu Mubarak ulama, seorang ahli hadis, murid daripada Imam Malik bin Anas. Ibnu Mubarak mengatakan ketika melihat wanita tersebut dengan pakaian yang sudah compang-camping, dengan wajah yang berdebu, ia katakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Wanita tua ini menjawab, "Salamun qaulan min Rabbir Rahim." Menjawab dengan ayat Al-Quran. Kemudian Ibnu Mubarak bertanya lagi, "Wahai ibu, kenapa engkau ada di sini di tengah jalan?" Maka sang ibu menjawab, "Wa may yudlillah fala hadiyalah." Siapa orang yang Allah sesatkan, tidak ada petunjuk baginya. Paham Ibnu Mubarak, oh tersesat. Kemudian tanya lagi, "Engkau kelihatan pucat dan saya melihat tidak membawa makanan. Di mana makananmu?" Dia katakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an." Kemudian ditutup, dia berpuasa. "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di awal daripada surat tersebut dia katakan diwajibkan bagi saya berpuasa, mengutip ayat Al-Qur'an. Oh, Ibnu Mubarak paham ini sedang puasa. Ibnu Mubarak menjawab lagi, "Ini kan lagi musafir. Musafir itu lebih baik berbuka." Maka dia jawab juga dengan ayat Al-Qur'an, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu." Siapa yang puasa sunnah itu baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu jauh lebih baik jika kalian mengetahuinya. Kemudian ditanya lagi, "Wahai ibu, engkau mau pergi kemana sebenarnya? Biar saya antarkan." Dia kutip ayat Al-Quran lagi, "Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa." Oh, tujuan ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram sudah selesai haji berarti. Tujuannya ke Masjidil Aqsa. Kemudian, "Wahai ibu, silakan naik di kendaraan ini biar saya antarkan ke Masjidil Aqsa." Maka sang ibu ketika mau naik, Ibnu Mubarak memandang wajah sang ibu itu. Sang ibu mengatakan, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang beriman, tundukkan pandangan, jangan menatap wajahnya. Itu dulu pandangan. Naik lagi di atas unta, dibawa oleh Ibnu Mubarak. Di tengah jalan ibu tersebut terjatuh di atas unta, jatuh ke tanah. Kemudian ibu tersebut mengutip ayat, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum." Tidaklah satu musibah terjadi melainkan sebab tangan-tangan kalian.
bawa sampai ke Palestina. Bertemu dengan 4 orang putranya yang sudah menyambut kedatangan sang ibu. Kemudian Ibnu Mubarak bertanya kepada 4 orang pemuda tersebut, ini wanita siapa? Saya berbicara dengannya, tidak pernah ia jawab melainkan menggunakan Al-Quran. Ditanya, wahai ibu, kenapa engkau tidak berbicara harus menggunakan Al-Quran? Tidak seperti orang biasa berbicara secara normal. Dia menjawab juga dengan Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kata yang diucapkan melainkan di sisinya ada malaikat raqib atid. Maka anak-anaknya menjelaskan, ibu kami sudah 40 tahun ketika berbicara hanya menggunakan Al-Quran. Karena beliau takut ada kata-kata yang nanti diucapkan justru mendatangkan dosa dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata yang paling afdal seperti kata yang kita sampaikan dengan lisan kita, yaitu kalamullah, lewat firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyyan wa mahruma. Allahumma nazzih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la